Berniat banding agar penjara 6 tahun dikurangi, Harvey Muiz gigit jari. Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 23 Desember 2024 dengan penjara 6 tahun 6 bulan malah ditambah oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Harvey dijatuhi hukuman 20 tahun penjara serta denda 420 miliar rupiah. RI terdapat kerugian keuangan negara sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 938.131 rupiah 14 sen sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai dengan 2022 nomor TE 4/S522 D303 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kerugian negara atas kerjasama penyewaan alat processing penrograman timah yang tidak sesuai ketentuan sebesar 2 triliun 284 miliar 950 juta 270.912 rupiah 14 sen. Ketika vonis ini dijatuhkan, Harvey tidak hadir. Ia bersama kuasa hukum tentu saja tak menduga banding untuk peringan hukuman malah diperberat. Bagaimanapun, hukuman ini dijatuhi lantaran Hakim Pengadilan Tinggi menilai tindakan korupsi Harvey Muiz tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pun dengan denda senilai 420 miliar rupiah yang harus dibayarkan dalam kurun waktu 1 bulan serta semua harta disita, Harvey benar-benar dimiskinkan. Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain atau langsung disita dan biaya perkara Rp2.500. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sepakatnya. Yang tidak sepakatnya pidana yang dijatuhkan dan uang pengganti tadi. Kan kalau di peradilan tingkat pertama kan hanya 6 tahun 6 bulan dan seterusnya uang penggantinya juga kecil. Di sini semuanya ditambah. Kalau itu kan yang ngerti kan pengadilan. Cuman saya sebagai manusia mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran terbaik buat kita semua gitu loh. Ya. Karena susah menjawab ya. Karena kan itu keputusan hukum, banyak faktor-faktor pro kontra dan segala macam. Cuman sebagai manusia kita berharap ya ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kenapa harus hanya 20 tahun gitu? Kenapa nggak bisa lebih gitu? Karena kan yang diambil dari pemerintah tuh kan 300 triliun itu banyak banget, dan kalaupun memang dia tuh tidak mengambil seutuhnya 300, bisa aja dia mendapat 20 triliun misal. 20 tahun sama dengan 20 triliun. Itu kan hasilnya juga maksudnya kayak tetap menguntungkan si Harvey ini walaupun emang hanya 20 triliun saja gitu. Vonis 20 tahun penjara serta denda 420 miliar rupiah yang jika tidak dibayarkan bakal ditambah hukuman 10 tahun penjara, tak pelak Harvey bakal menua di tahanan. Sudah adil dan pantaskah Harvey dijatuhi hukuman demikian? Publik nyatanya kecewa. 20 tahun penjara dinilai belum cukup untuk Harvey yang telah curi uang negara senilai 300 triliun rupiah. Sebenarnya kurang menurut saya, tetapi saya juga menghormati hukum yang ada di negara ini. Kan kita negara hukum, jadi 20 tahun cukuplah untuk dia, dan katanya juga ada denda yang harus dibayar senilai berapa M, itu juga cukup menurut saya. Jadi ya mudah-mudahan ini pelajaran untuk semua koruptor yang merugikan negara ya memang harus dihukum seberat-beratnya. Sebenarnya kalau misalkan 20 tahun tetapi misalkan di korupsinya 300 triliun ya kan. Itu hal yang banyak orang mau sih kalau misalkan aku pribadi jadi si Harvey ini. Cuman balik lagi dari keputusan pemerintah lebih baik mempertimbangkan 20 tahun ini. Kalau ada baiknya untuk menambah, karena apa ya? Kalau misalkan hanya 20 tahun itu kurang jelas sih menurut saya pribadi. Bersama kecewa publik, Presiden Prabowo pun demikian. Vonis 6 tahun penjara serta upaya banding yang dilakukan koruptor kasus timah dinilai sangat tidak pantas. Sang Presiden bahkan meminta hakim menjatuhi hukuman 50 tahun penjara. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah.
terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Upaya Harvey agar dapat keringanan malah jadi bumerang. Usaha banding berujung petaka. Istri dan anak-anak bakal kian merana. Jalani hidup selama 20 tahun, bahkan bisa mencapai 30 tahun tanpa Harvey. Sanggupkah Sandra Dewi bertahan? Ataukah dirinya bakal berpaling? Waktu akan ungkap kebenarannya. Setidaknya, Sandra Dewi kini harus hidupi kedua buah hati tanpa suami, serta harus kembali berjuang dari nol lantaran semua harta bakal disita.